pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai pengaruh stres pada penuaan dan juga kesehatan kulit. Nah, kalau yang kemarin ini di flyer kita memberikan judulnya ini pengaruh stres pada kesehatan kulit. Ini ada saya kasih sedikit tambahan ya. Jadi nanti akan ada pengaruhnya juga terhadap penuaan. Nah, nanti ini yang akan kita bahas adalah kita pasti bertambah tua. Tetapi bagaimana sih caranya agar kulit kita nih yang paling utama terlihat oleh orang ini tetap terlihat bagus walaupun usia kita bertambah. Dan kemudian juga bagaimana agar badan kita, agar fisik kita ini tetap prima. Ada 3 teori kepemimpinan. Ya. Ini ada teori X dan ada sedikit CV saya. Teori X ini dia saya lulusan dari Tarumanegara, kemudian melanjutkan magisternya di Universitas Pajajaran. Ya. Kita langsung next saja ya, masuk ke materi. Yang diserang adalah ketakutannya. Ya. Kita menundukkan. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah apa sih arti dari penuaan, kemudian kapankah penuaan itu terjadi, ya, kemudian apa yang terjadi saat kita menua, dan bagaimanakah efek stres pada penuaan kulit, kemudian juga apakah penuaan ini dapat dicegah atau dihindari, dan bagaimana cara melawan penuaan, dan juga apa sajakah terapi-terapi yang dapat kita lakukan untuk mencegah penuaan ini. Karena kan menua ini pasti terjadi ya. Mencapai tujuan bersama-sama. Ya, kemudian ini definisi dari penuaan, ini sudah lama hidup, lanjut usia, kuno, sudah masak, sudah matang, dan warna kulitnya ini tidak cerah lagi. Kemudian juga bertambahnya umur, dan kehilangan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak seperti 10 atau 20 tahun lagi. Nah, ini baik dari vitalitas atau stamina kita pasti berkurang. Kemudian juga elastisitas kulit kita menurun juga, jadi berkurang. Kemudian juga elastisitas dari tulang-tulang kita, dari sendi-sendi kita ini juga berkurang. Maka dari itu semakin tua, makin banyak nih yang biasanya dirasakan, gitu kan. Nah, kemudian juga nutrisinya ini juga semakin berkurang karena pasti ya. Mohon maaf banget nih, sepertinya ada beberapa partisipan yang belum di-mute, jadi suaranya ada yang terganggu. Iya, ada Bu yang Dokter masuk selalu ya. Bu Dokter selaku host boleh di-mute atas nama Arta atau misalnya yang masih belum di-mute, teman-teman boleh mute dulu kali ya, biar bisa jelas gitu penjelasannya. Oke. Sudah di-mute ini. Sudah di-mute? Iya. Arta Glory sudah mute. Oke. Sudah sih di sini Ayu ya? belum mute, mungkin bisa di-mute. Ya. Untuk partisipannya, sebentar ya. Ya. Mute-nya ini yang ada di mana ya, Miss ya? Coba saya lihat dulu. Yang di beda partisipan. Ya, ini yang partisipan nih, saya cari dulu biar di-mute. Di-mute semua dulu aja dong. Iya. Aditya Gilang dan Ayu. Ya, ini kebetulan masih banyak yang suaranya masuk. Mau di-mute dulu. Mesti di-setting dari awal. Setting dari awal soalnya. Di remote control deh. Ini siapa? Ini Miss Christine. Udah. Dia bisa aturin. Miss Christine sudah saya kasih ini. Remote Mungkin control. remote control, Miss bisa minta tolong aturkan. Oh, oke, coba ya. Masih ada suaranya? Saya nggak bisa mute. Mungkin untuk peserta yang belum di-mute bisa minta tolong di-mute. Ya, untuk peserta atas nama Ayu dan Aditya Gilang Pratama bisa tolong di-mute.
atas nama Ayu dan juga Gilang. Minta tolong Pratama. di-mute ya. Oke, thank you Aditya. Thank you. Kita masih ada Ayu yang belum di-mute. Tinggal Ayu ya yang belum di-mute. Ya, silakan dok. Ya, oke. Boleh dilanjut. Siap. Udah. Oke, sudah. Oke. Nah, jadi kalau penuaan ini terjadi, nah ini akan terjadi juga nih penurunan dari fungsi sel-sel organ, baik dari visual, sensori, kemudian juga makroselular, ini seperti organ jantung, paru-paru, kemudian juga mikroselular, ini seperti DNA kita. Nah, kemudian kapankah penuaan itu terjadi? Nah, kita lihat nih, Miss Christine, kira-kira gambar mana nih, Miss? Yang lebih tua, Miss? Yang kiri atau yang kanan? Oh, oke. Ini sebenarnya yang lebih tua adalah yang kanan. Tetapi yang kanan malah badannya lebih oke ya. Yang kiri ini usianya sekitar 60-an. Yang kanan ini 70-an. Tapi bisa wow, bentuk badannya bisa seperti ini ya. Nah, maka dari itu ini bisa menjadi pacutan untuk kita agar walaupun kita usianya bertambah, nah kita tetap bisa nih memperoleh badan yang ideal seperti ini, yang badannya itu bagus. Nah, kemudian sebenarnya kapankah penuaan itu terjadi? Nah, sebenarnya kalau pada wanita, penuaan itu terjadi pada mulai umur 16 tahun. Dan kalau pada pria, ini umur 21 tahun. Nah, jadi setelah umur 16 dan juga 21 tahun ini, kemampuan sel-sel kulit dan juga sel-sel organ kita ini regenerasinya akan menurun. Nah, kemudian ya, ini apa yang terjadi saat kita menua, ini dapat terlihat ya. Yang sebelah kanan ini saat kita masih muda, yang sebelah kiri terjadi seperti ini kalau kita menua. Nah, ini ada contohnya Krisdayanti, ini sudah mulai terlihat juga ya, kerutan-kerutannya di bawah mata, tapi ini mungkin tertutup oleh make up. Nah, kalau ini Titi Puspa, wah, walaupun umurnya sudah tua, tapi ya ampun masih cantik banget ya. Wajahnya juga masih bagus nih kayak Miss Christine nih, masih kenceng. Nah, bisakah kita seperti ini? Nah, kita bisa seperti ini dengan cara apa? Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Ya, kemudian ini yang akan terjadi saat kita tua, ini garis rambut kita akan semakin ke belakang lagi. Nah, kemudian juga akan timbul kerutan-kerutan halus nih di dahi kita, kemudian juga akan timbul kerutan di pinggir-pinggir mata. Jadi ketika kita berbicara, kita senyum, ini akan mulai timbul kerutan. Nah, kemudian juga akan timbul kerutan halus di bawah mata. Kemudian juga pipi kita yang tadinya tuh ada tonjolan, tetapi karena bertambahnya usia, karena terjadinya penuaan, ini akan semakin rata lagi pipinya. Nah, kemudian juga smile line ini akan semakin dalam, sehingga nanti kalau semakin tua, jadi seperti ini kan, ada lipatannya gitu. Kemudian juga sudut bibir ini akan menurun, kemudian kulitnya menjadi tidak kencang lagi, menjadi keriput, dan dagu kita juga ini nanti semakin bertambah tua, semakin ke dalam lagi. Ya, ini ada penampang kulit. Nah, ini kulit ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah epidermis, kemudian dermis, dan juga hipodermis. Kalau epidermis ini adalah kulit yang paling luar yang berfungsi untuk melindungi organ-organ di dalamnya, di bawahnya. Nah, kemudian juga di bawahnya ini ada dermis. Nah, dermis ini kaya akan pembuluh darah, kaya akan kolagen dan juga elastin, kaya akan folikel rambut, dan kaya akan syaraf. Nah, fungsi dari lapisan dermis ini adalah yang menutrisi lapisan epidermis, sehingga apapun yang terjadi di dalam dermis ini akan nampak di luarnya, di kulit luar kita. Jadi kalau pembuluh darah kita baik, kalau kolagen kita baik, kalau folikel rambut kita baik, nah nanti ini yang terlihat nih dari luar. Tetapi kalau kolagen kita tuh tidak bagus, pembuluh darahnya juga ini tidak bagus, nah nanti penampakan kulit kita dari luar ini ya terlihat seperti kering, kusam, terus mulai timbul keriput. Nah, kalau ini yang ketiga, lapisan yang paling bawah ini hipodermis, ini terdiri dari sel-sel lemak yang fungsinya adalah melindungi organ-organ di bawah
kulit dan juga melindungi tulang. Jadi apabila proses penuaan itu terjadi, nah ini kan sel-sel lemaknya ini sudah berkurang, maka dari itu banyak sekali orang yang suka merasakan apabila tergesek, terpukul ini langsung sakit. Padahal terbenturnya ini hanya sedikit saja, tapi langsung merasakan sakit yang luar biasa karena sel-sel bantalan lemak ini memang sudah sangat berkurang. Nah, ini kita lihat penampang kulit yang muda dan juga yang tua. Nah, kalau yang tua ini kita lihat epidermisnya bagian atasnya ini sudah tidak rata lagi. Nah, ini juga sudah semakin menipis nanti epidermisnya. Kemudian lapisan dermisnya, ini kita lihat pembuluh darahnya juga semakin berkurang. Kemudian juga serabut kolagen dan juga elastinnya nih juga sudah terputus-terputus. Nah, kemudian juga dari bagian hipodermis, ini sel-sel lemaknya juga sudah berkurang. Nah, kemudian secara alami tubuh kita akan mengalami proses penuaan. Nah, tadi kalau wanita ini dimulai dari umur 16 tahun, kalau pria dimulai dari umur 21 tahun. Ini dapat kita lihat, mulai dari umur 20 tahun, ini produksi kolagen ini akan berkurang 1% setiap tahunnya. Nah, kemudian ini kita lagi membahas tentang normalnya ya. Kemudian pada umur 30, ini kelembapan kulit akan menurun, kemudian juga sel lemak ini akan mengecil, produksi minyak juga akan menurun sehingga kulit menjadi lebih kering. Kemudian juga pada umur 40 tahun ini produksi kolagen akan berhenti. Nah, sehingga kerutan ini terbentuk. Nah, kemudian juga regenerasi selnya ini menjadi lebih lambat yang seharusnya 28 hari sekali kulit kita ini beregenerasi. Nah, ini menjadi lebih dari 28 hari. Dan kemudian kalau umur lebih 50 tahun, nah ini sudah benar-benar lebih terlihat lagi, lemaknya berkurang, kemudian juga terjadi menopause. Nah, tapi kan ini yang normalnya terjadi. Pada prakteknya, banyak sekali pasien-pasien yang datang di umur 20 tahun, bahkan di umur 18 tahun, ini sudah mulai terjadi penuaan juga. Mengapa saya bilang demikian? Karena di umur 18 tahun ini sudah ada juga yang mulai terjadi penuaan dari kerutan yang terjadi di sekitar mata, kemudian juga kulitnya kering. Nah, jadi penuaan ini bisa saja terjadi pada usia muda, tetapi bisa juga penuaan ini malah terjadinya lambat gitu, malah nanti di usia tua. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor dari luar dan juga faktor dari dalam. Nah, ini yang mempengaruhi tadi, ada dari dalam dan juga dari luar. Nah, kemudian kalau kita lihat nih, yang dari dalam, nah, usia kronologis adalah usia penuaan yang normal. Ini tidak dapat dihindari, tapi dapat diperlambat. Nah, tanda-tandanya mungkin kalau dari luar, ini awal-awal belum terlihat yang signifikan. Jadi kulitnya ini masih belum ada noda-nodanya nih, belum ada fleknya. Tetapi yang terlihat kulitnya ini itu pucat, kemudian kulitnya kering, kusam, mulai timbul kerutan-kerutan halus, dan kulitnya ini sudah tidak elastis lagi. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi stres dari dalam ini yang akhirnya berdampak pada kulit kita dan juga organ-organ kita? Nah, yang pertama ini adalah stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini timbul saat kita sedang cemas atau sedang kelelahan. Nah, sehingga stres oksidatif ini dapat menyebabkan penuaan. Nah, mengapa dapat menyebabkan penuaan? Karena telomer memendek. Nah, kita agak masuk berat dulu nih ya. Apa sih itu telomer? Nah, di dalam DNA kita ini ada yang namanya telomer yang dapat menjadi pacuan dari penuaan atau tidak terjadi penuaan. Nah, kalau telomernya ini semakin memendek, maka penuaan ini akan terjadi. Tetapi kalau kita bisa tetap menjaga telomernya ini tetap panjangnya stabil, nah ini kita tetap akan muda walaupun umur kita bertambah. Nah, kemudian juga ini ada faktor dari mitokondria, ini perannya juga sangat penting sekali dalam tubuh, karena mitokondria ini berfungsi untuk menghasilkan energi bagi seluruh sel di tubuh kita. Sehingga kalau energi kita berkurang, nah kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari juga sangat berkurang. Ada yang dinamakan fatigue, sampai kelelahan, sampai kita tidak dapat melakukan aktivitas. Nah, ini terjadi kalau terjadi gangguan pada mitokondria. Nah, kemudian setiap
etnis, baik Mongolian, Kaukasian, Afrika, ini memiliki karakteristik mitokondria yang berbeda-beda juga. Maka dari itu kulit kita juga beda dengan orang Afrika, orang bule, dan juga Asia ini berbeda-beda ya, sehingga kemampuan untuk regenerasi selnya pun berbeda-beda. Jadi kalau mitokondrianya rusak, kemampuan sel kulit untuk begenerasinya pun ini akan rusak. Nah, kenapa mitokondrianya ini bisa rusak? Karena dipengaruhi oleh si stres oksidatif itu sendiri. Nah, kemudian ini hormonal nih. Jadi stres oksidatif ini juga akan mempengaruhi perubahan hormon di dalam tubuh kita. Dengan berubahnya kadar hormon tersebut, maka akan menyebabkan perubahan karakteristik pada pria maupun wanita. Contohnya, kalau hormon estrogen pada wanita ini menurun, maka akan terjadi perubahan bentuk badan. Badannya menjadi lebar, kemudian juga perutnya menjadi buncit. Nah, kemudian juga dari kulit ini akan terlihat kering, akan mulai terlihat kerutan-kerutan, kemudian akan membuat mood swing mood kita ini berubah-berubah, kadang happy, kadang sedih, kadang happy, kadang marah. Nah, kemudian juga kalau pada pria ini testosteron kalau menurun, ini akan menyebabkan perut juga menjadi besar nih, lingkar perutnya, ukurannya, kemudian juga penurunan dari libido. Ya, sekarang kita akan membahas faktor dari luar. Nah, ini kalau faktor dari luar dapat menyebabkan perubahan tekstur kulit. Jadi kulitnya ini dapat kering, kendor, warna kulitnya juga jadi kehitaman, garis senyumnya ini akan semakin dalam, kemudian juga terjadi kerutan-kerutan halus di sekitar mata. Nah, kemudian juga ini dari pembuluh darah. Nah, ini juga nanti mulai terlihat pembuluh-pembuluh darah nih, telangiectasiae kalau bahasa kedokterannya. Jadi terlihat urat-urat nih di kulit kita. Nah, ini banyak sekali pasien-pasien yang datang dengan keluhan seperti ini. Mengapa? Faktor yang paling besar terjadi karena salah dalam penggunaan krim. Nah, penggunaan krim seperti apa? Penggunaan krim yang mengandung merkuri. Nah, karena saat ini kan banyak sekali nih krim-krim yang beredar yang memberikan hasil atau janji putih ini instan. Dalam 1 minggu mukanya langsung bagus. Nah, pasti kan banyak sekali nih wanita-wanita yang wah, jadi langsung berminat nih untuk memakai krim-krim seperti ini. Tetapi padahal krim tersebut ini sangat bahaya sekali karena dapat menurunkan imunitas kulit. Jadi nanti bisa mengakibatkan pembuluh darah ini muncul nih di permukaan kulit kita, tetapi ini tuh kalau terjadi di awal-awal saja. Tapi kalau lambat laun kita tetap menggunakan krim-krim merkuri seperti itu, nah ini juga akan berdampak pada organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, kemudian juga ini kalau dari luar, ini akan dapat menyebabkan timbulnya penyakit degeneratif. Pengelupasan kulit juga menjadi berlebihan, kemudian juga timbulnya lemak atau tonjolan-tonjolan pada wajah. Nah, biasanya tuh ada hitam-hitam nih di wajah-wajah, ini namanya skin tag. Nah, hal ini disebabkan paling banyak karena paparan dari sinar matahari. Nah, ini yang menyebabkan stres dari luar yang mempengaruhi terjadinya penuaan. Yang pertama ini lifestyle, apakah kita sering mengkonsumsi alkohol? Nah, kemudian juga dari makanan, apakah kita makannya ini lebih banyak karbohidrat dan juga lemak? Kemudian juga dari ini juga bisa juga terjadi dari pemakaian krim-krim yang tadi saya bilang yang mengandung merkuri. Nah, kemudian juga merokok, kemudian juga paparan dari sinar matahari. Nah, ini yang paling banyak terjadi. Ini paparan dari sinar matahari ya yang langsung bisa menyebabkan efek kulit kita ini berubah. Nah, ini di sinar matahari sebenarnya tidak ini mekanisme terjadinya penuaan dini yang terjadi pada kulit yang disebabkan karena seringnya terpapar matahari. Nah, di slide ini saya ingin memperlihatkan bahwa matahari dapat menyebabkan kerusakan yang akan terjadi sampai DNA kita. Nah, dapat terlihat akibatnya produksi kolagen ini akan menurun dan juga akan mudah sekali terjadi peradangan atau inflamasi di dalam kulit dan juga tubuh kita. Nah, ini di sinar matahari sebenarnya tidak semuanya buruk, ada juga yang baik, yaitu UVB yang akan membantu produksi vitamin D di dalam tubuh kita.
Nah, ini kalau UVA, ini karena panjang gelombangnya begitu dalam, jadi akan sampai ke dermis, sehingga kerusakan pun akan semakin banyak, yaitu pada kolagen, pembuluh darah, sel-sel rambut, dan juga syaraf. Dan yang paling banyak menyebabkan kanker ini adalah karena paparan dari UVA. Ya, ini dapat dilihat perbedaannya ya. Sel yang masih muda dan juga sel yang sudah menua. Nah, ini epidermisnya juga sudah menipis sekali. Nah, kemudian ini juga kolagennya sudah berkurang sekali. Jadi teksturnya ini nanti jadi kasar. Kemudian juga kulitnya jadi tidak kencang lagi. Nah, ini manakah yang lebih berbahaya? Stres dari dalam ataukah stres yang dari luar? Jawabannya sama-sama berbahaya dua-duanya. Nah, ini pada kulit yang muda, ini kepadatannya masih bagus ya. Nah, ini apabila terkena paparan stres dari dalam, ini kepadatannya juga sudah mulai berkurang. Dan kalau terkena stres dari luar dan juga dari dalam. Nah, ini kita lihat penampak histologinya. Nah, tuh pembuluh darahnya dan juga serat-serat kolagen dan elastinnya juga sudah semakin berkurang lagi. Nah, jadi apakah penuaan itu dapat dicegah atau dihindari? Nah, jawabannya adalah penuaan itu tidak dapat dihindari, tetapi dapat dicegah atau diperlambat. Karena umur bertambah itu pasti, tetapi pilihan kita. Bagaimanakah di usia tua kita mau terjadi? Apakah kita mau pilih yang tetap bagus, tetap prima, baik dari kulit maupun dari organ-organ dalam, atau apakah kita mau menerima ya sudah tua seperti pada umumnya gitu. Ya, ini siklus penuaan. Jadi semua orang ini mengalami siklus ini dari mulai bayi sampai kakek nenek. Hanya saja yang membedakan kapankah terjadinya penuaan, karena setiap orang ini berbeda-beda nih terjadi penuaannya. Bisa jadi saya terjadi penuaan pada umur 20, sedangkan Miss Christine terjadi penuaannya pada umur 40 nih. Nah, hal ini tadi dipengaruhi oleh karena faktor stres intrinsik maupun dari ekstrinsiknya. Nah, kemudian bagaimanakah cara untuk mengatasi penuaan tersebut? Nah, yang pertama ini adalah dari makanan. Nah, ini caranya kalau kita makan pagi ini harus yang paling banyak. Mengapa? Karena ini adalah bekal energi untuk kita melakukan aktivitas sehari, dalam waktu sehari itu. Nah, nanti pada waktu makan siang, ini porsinya disedikitkan, dan pada waktu makan malam, ini porsinya harus lebih disedikitkan lagi, karena pada waktu malam hari kan kita aktivitasnya memang sudah semakin dikit lagi kan, paling kita lebih banyak duduk, bersantai. Nah, kemudian juga lebih baik makan ini dilakukan sebelum matahari terbenam. Nah, kemudian juga ya, di slide ini bisa kita lihat dengan berolahraga maka kita dapat membuat badan kita ini terlihatnya lebih muda. Nah, apakah kita bisa seperti ini? Pasti bisa. Nah, dengan cara berolahraga yang teratur. Nah, bagaimanakah caranya berolahraga yang teratur? Ini minimal berolahraganya tersebut 30 menit sampai 1 jam dan dilakukan 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Jadi kalau ada yang olahraganya ini kurang dari 30 menit, nah ini mohon maaf sekali nih tidak akan berefek. Tetapi kalau ada yang berolahraganya pun lebih dari 1 jam, nah ini juga akan bahaya karena malah akan terjadi penumpukan radikal bebas di dalam tubuh kita. Nah, berolahraga seperti apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama ini kita bisa melakukan jogging, kemudian juga renang. Nah, kemudian juga agar dapat menghasilkan badan yang seperti ini, kita juga dapat melakukan angkat berat, angkat beban, tetapi ya dimulai dari beban yang ringan dulu, jangan langsung beban yang berat. Ya, selain itu kita membutuhkan apa? Nah, kita membutuhkan suplementasi. Ini adalah yang paling penting.
yang dapat berefek pada tubuh kita. Nah, ini kalau yang paling atas, ini adalah yang paling penting. SOD ini adalah enzim yang paling penting yang mempunyai efek paling penting terhadap sel-sel di dalam tubuh kita. Kemudian juga ada katalase dan juga ada glutathione. Nah, kemudian ini ada juga antioksidan yaitu glutathione, koenzim Q10 dan juga lipoic acid yang benar-benar kita butuhkan dalam keseharian kita. Karena dalam keseharian kita, tubuh kita ini sering terpapar dari radikal bebas seperti matahari, radiasi gelombang elektromagnetik, pestisida yang terdapat pada makanan. Nah, ini semuanya dapat merusak tubuh kita. Tetapi kalau kita mengkonsumsi suplemen dari luar seperti glutathione, koenzim Q10, lipoic acid, nah ini radikal bebas yang akan merusak sel-sel dan organ tubuh kita ini tidak akan terjadi. Nah, ini di bawahnya ada vitamin-vitamin dan mineral. Ini juga penting kita konsumsi karena konsumsi dari glutathione dan juga SOD katalase ini tidak dapat diberikan secara tunggal. Nah, mungkin banyak sekali yang mengkonsumsi antioksidan ini secara tunggal. Tetapi untuk efeknya ini sangat kurang sekali. Harus diiringi dengan vitamin-vitamin dan juga mineral agar efeknya ini tuh sinergis di dalam tubuh kita dan akan memberikan hasil yang memang maksimal, yang optimal. Ya, ini kita akan membahas antioksidan. Kita akan membahas apa itu antioksidan, tetapi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu radikal bebas. Nah, radikal bebas ini dapat diibaratkan adalah sebuah atom yang kehilangan salah satu atom pasangannya. Karena si radikal bebas ini biasanya atomnya ini berdua nih, tapi dia ini akan salah satu atomnya ini akan hilang. Kemanakah hilangnya? Dia akan menempel pada organ-organ tubuh kita. Jadi semakin sering kita terpapar dengan radikal bebas, nah akan banyak juga nih atom-atom yang menempel pada organ-organ di dalam tubuh kita yang apabila semakin banyak atom-atomnya ini yang menempel, ya kerusakan di dalam tubuh kita, di dalam organ kita pun ini akan semakin terjadi. Nah, bagaimanakah cara mengatasinya? Nah, dengan mengkonsumsi antioksidan. Nah, mengapa kita berikan antioksidan untuk melawan si radikal bebas? Karena antioksidan ini dia akan melepaskan atom yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi semakin banyak atom-atom yang ada di dalam tubuh kita, ini semakin banyak lagi juga kita memerlukan antioksidannya agar si atom-atom tersebut keluar semuanya nih dari tubuh kita. Jadi ini benar-benar dari sini terlihat kalau sangat penting sekali peran dari suplementasi, dari penambahan antioksidan yang harus kita konsumsi sehari-hari agar ya walaupun kita bertambah tua, tetapi fisik kita kan harus tetap oke terus ya, Miss Christine. Ya, kemudian ini bisa kita share video sekarang atau nanti saja di akhir, Miss Christine? Ya. Ya, ini laser kita pun dapat dilakukan untuk anak yang masih kecil karena sangat aman sekali. Ya. Kemudian ini treatment-treatmentnya. Nah, jadi bagaimanakah cara mengatasinya agar kita dapat terhindar dari stres baik intrinsik maupun ekstrinsik tersebut. Nah, yang pertama adalah dengan penggunaan sunblock. Ini untuk menghindari efek-efek buruk dari paparan sinar matahari. Nah, kemudian sunblock yang berapakah yang harus kita pakai? Nah, ini kan ada yang SPF 30, ada yang SPF 50. Nah, ini yang membedakannya adalah durasi
untuk mengcovernya. Kalau yang SPF 30 ini durasi mengcovernya ini adalah 4 jam. Kalau yang SPF 50 durasi mengcovernya ini 6 jam. Jadi kalau kita berada terus-terusan di bawah sinar matahari, kita harus meretouch kembali penggunaan dari sunblock tersebut. Dan memakai sunblock ini tidak bisa ketika kita sudah lagi panas-panasan baru kita pakai sunblocknya. Nah, tetapi sebelum kita terpapar dengan matahari sekitar 15 menit kita harus sudah mengaplikasikan sunblock tersebut agar efeknya ini dapat mengcover kulit kita dari paparan sinar buruk matahari. Dan kemudian bukan hanya kalau kita mau keluar rumah berada di bawah sinar matahari saja nih penggunaan sunblock tersebut. Tetapi kalau kita masak, nah banyak juga kan nih ibu-ibu di rumah yang masak, padahal katanya sih jarang kemana-mana, tapi timbul flek-flek. Nah ini ketika masak ternyata juga harus memakai sunblock untuk melindungi kulit kita agar tidak kering, tidak kusam, dan juga tidak timbul flek-flek. Ya, kemudian ini juga dapat diberikan krim-krim untuk pemutih, tapi krim-krim pemutihnya ini yang alami ya, jangan yang berbahaya seperti merkuri. Kalau saya ini menggunakan krim-krim nutrisi, jadi memang aman sekali digunakan dalam jangka waktu yang lama, aman juga digunakan untuk ibu hamil, karena memang bahan-bahannya ini tidak ada yang akan memberikan efek buruk. Nah, kemudian juga penggunaan moisturizer ini juga harus diberikan setiap hari. Kemudian ini retinol dan retinoid, kemudian juga ada antioksidan yang tadi suplementasi. Nah, kemudian juga ini ada hidroksi acid untuk pengelupasan, kemudian juga ada peptides dan growth factor ini untuk menutrisi dan juga mempercepat penyembuhan luka. Kemudian juga ada chemical peeling dan juga mikrodermabrasi. Nah, kemudian juga ini ada pemberian botox dan juga filler. Nah, kalau botox ini kan bisa dilakukan untuk melemahkan otot. Nah, ini dapat dilakukan untuk kerutan-kerutan yang terjadi pada dahi dan juga sekitar mata. Nah, kalau filler ini dapat digunakan untuk mengisi, untuk menambah volume. Nah, tadi kalau bertambah tua pipi kita ini akan semakin ke dalam lagi. Nah, ini bisa ditambahkan filler. Kemudian juga dagu kalau bertambah tua juga akan semakin ke dalam. Ini juga bisa dilakukan dengan penambahan filler. Dan kalau ini laser, kalau di klinik saya lebih bermain ke laser. Karena kenapa? Karena ini akan memberikan hasil yang lebih alami, akan menstimulus kolagen dengan alami, dan akan memberikan efek yang semakin sering dilakukan ya semakin bagus lagi, kemudian juga kulit ya akan semakin kencang, kemudian juga ya pori-pori mengecil sehingga dapat terlihat bagaimana sih kulit ini walaupun bertambah tua tetapi tetap terlihat muda. Nah, ini sangat aman sekali kalau laser, walaupun digunakan juga untuk ibu hamil, ini sangat aman sekali. Nah, ini juga saya mau memperlihatkan video. Kebetulan di Era Klinik ini baru ada alat baru. Nah, alat barunya ini bisa mengatasi flek-flek, kemudian juga bisa mengatasi bopeng-bopeng, bisa mengatasi jerawat, hanya dalam 1 kali treatment, tapi hasilnya sangat signifikan, dan no downtime juga, jadi keluar dari klinik tanpa merah-merah. Ya, kita lihat dulu videonya ya, Miss.
Oke. Ya, jadi klinik kami ini akan launching laser baru yaitu Alma Laser pertama di Kota Bogor. Nah, nanti akan launchingnya itu pada hari Senin. Nah, jadi alat laser ini akan dapat memberikan hasil yang sangat instan sekali ketika post treatment, ini masih di klinik ya, ketika setelah treatment ini hasilnya langsung dapat terlihat, kulitnya dapat langsung terlihat cerah, teksturnya juga langsung membaik, langsung lembab. Nah, kemudian juga ini kalau ada jerawat, ini langsung bisa pada kering semua nih jerawatnya. Nah, tetapi yang lebih kerennya lagi, alat ini itu tidak memberikan rasa sakit sama sekali walaupun tidak dianestesi. Dan juga alat laser ini tidak membuat merah-merah pada kulit. Jadi untuk yang bekerja ini dapat melakukan laser ini karena langsung dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Tidak langsung terlihat kalau wajahnya ini habis treatment. Gitu. Nah, kemudian ini modalitas apa saja yang dapat kita lakukan untuk melawan penuaan? Yang pertama ini adalah gaya hidup yang sehat. Jadi pikirannya ini juga harus dapat kita kontrol. Karena apabila kita stres, nah ini akan berefek juga nih. Nanti akan timbul hormon stres yang akan merusak semua organ-organ kita. Jadi kita harus bisa memanajemenkan stres. Karena setiap orang ini pasti sih ya, kalau stres sih pasti kan. Apalagi sekarang nih Miss ya. Lagi pandemi seperti ini ya, siapa sih ya Miss ya yang nggak stres ya. Nah, tapi bagaimanakah cara kita memanajemenkan agar ya walaupun pandemi ini terjadi, walaupun kita stres, tapi ya kita tetap dapat memiliki pikiran yang sehat dan juga tubuh yang sehat. Nah, kemudian juga diet yang sehat dengan gizi yang seimbang. Ini gizi dari mikronutrisi dan juga makronutrisi. Nah, kalau mikronutrisi ini maksudnya adalah dari asupan suplementasi. Kalau makronutrisi ini dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, kemudian juga karbohidrat, protein, dan lemaknya ini kita harus atur juga. Karbohidratnya ini harus porsi yang paling kecil karena kita harus mengurangi karbo dan juga gula dalam keseharian kita karena ini yang jahat yang akan berimbas baik pada tubuh kita maupun pada kulit kita juga. Nah, kemudian juga ini olahraga yang tepat, teratur, dan juga sehat. Tadi sudah saya katakan olahraganya ini dapat dilakukan 3-5 kali dalam 1 minggu dan durasinya ini 30 menit sampai 1 jam. Jangan di bawah 3 menit karena nanti kan kurang berefek dan jangan lebih dari 1 jam karena nanti radikal bebas di dalam tubuh kita ini malah akan semakin tinggi lagi. Nah, kemudian juga ini suplementasi baik vitamin, mineral, antioksidan. Ini perlu sekali kita tambahkan dalam keseharian. Nah, mungkin banyak sekali orang awam yang berbicara, apa boleh kalau kita minum suplemen terus? Mungkin kalau orang awam lebih mengatakannya ini bukan suplemen ya, tapi obat. Apa boleh kalau kita mengkonsumsi obat terus setiap hari? Nanti kan akan ada efeknya pada ginjal kita gitu kan. Nah, padahal ini tuh sangat berbeda. Obat dan juga suplemen ini berbeda. Kalau obat itu seperti paracetamol yang untuk menyembuhkan penyakit. Nah, ini memang tidak boleh kita konsumsi dalam jangka waktu yang lama karena nanti akan ada efeknya. Tetapi kalau suplementasi ini sangat berbeda dengan obat ya. Ini malah kita butuhkan untuk regenerasi sel-sel organ kita, sel-sel kulit kita, untuk kesehatan kita. Karena pasti seiring dengan bertambahnya umur, nah ini di dalam tubuh kita ini antioksidannya juga sudah berkurang atau bahkan ada yang berhenti. Jadi memang perlu sekali kalau memang kita mau mendapatkan kualitas hidup yang baik pada saat tua. Nah, kita coba deh tambahkan suplementasi. Karena mungkin lebih bagus juga kalau mau melakukan lab dulu nih sebelum mengkonsumsi suplemen sama nanti pada saat mengkonsumsi suplemen. Jadi kita bisa mengcompare bagaimanakah hasil labnya karena dari hasil pasien-pasien ini sebelum mengkonsumsi suplemen dan setelah mengkonsumsi suplemen nanti hasil labnya pun akan berbeda. Berbedanya apa? Akan jauh lebih baik lagi. Ya. Ini mungkin dapat ditambahkan juga terapi suli hormon, tetapi kalau kita mau menambahkan, kita juga harus mencek dulu hormon kita, jangan langsung asal suntik-suntik saja. Nah, kemudian juga